Polresta Manado ungkap 2 kasus peredaran narkoba. Tangki Pertamina 16 ton solar terbalik di Jalan Trans Sulawesi. Sulteng ekspor durian ke Tiongkok. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Ketua KONI Provinsi Gorontalo Fikram Salilama kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait 16 miliar anggaran untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dalam pemeriksaan kali ini, Fikram dimintai keterangan selama 10 jam dengan 31 pertanyaan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, terkait dugaan korupsi dana hibah KONI. Dana 16 miliar ini digunakan untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 2024 di Aceh. Kepala Seksi Penyidikan Kasus Kejati Gorontalo bilang, dalam pemeriksaan ini Fikram diminta keterangan selama 10 jam terkait dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Pemeriksaan ini dimulai dari pagi hari tadi dan mungkin berakhir tadi sekitar pukul 7 ya. Jadi sekitar pukul 19.00 itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi kita masih mencocokkan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterangan dari saksi yang kita periksa. Jadi yang diperiksa hari ini kurang lebih ada 9 orang. Satu atas nama FS yang selebihnya itu dari pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan salah satu pengadaan barang dan jasa yang ada di KONI pada tahun 2024. Bendahara itu kita tidak lakukan pemeriksaan, tapi hanya mendukung pemeriksaan saksi yang lain berkaitan dengan pencocokan data tadi itu. Pertanyaan tadi kurang lebih ada sekitar 31 pertanyaan. Ya. Jadi semua sudah kita tanyakan seputaran penggunaan dana. Total anggaran kurang lebih sekitar 25 miliar untuk hibah, tapi tidak secara keseluruhan kita lakukan pemeriksaan karena sebagaimana sprint kita kurang lebih hanya sekitar 16 miliar. Ya. Ini khusus PON ya? Ya, khusus PON. Kita akan melakukan gelar perkara atau ekspos perkara bersama pimpinan. Nanti hasil eksposnya itu akan menentukan siapa yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Selain Fikram, Kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah saksi lain dan masih akan melakukan pemanggilan lanjutan. Sementara itu, Fikram Salilama menyebut posisinya sebagai Ketua KONI hanya mengetahui terkait pertanggungjawaban kegiatan. Ya, dimintakan keterangan aja. Keterangan terkait dengan SPJ lah. Karena saya sebagai Ketua KONI, kewajiban saya harus dijelaskan. Ya, soal pengadaan barang, soal tiket, saya sudah jelaskan semua. Kan SPJ itu kan ditandatangani oleh penerima, setelah itu tandatangani oleh bendahara, tandatangani oleh KPA, baru itu saya mengetahui. Oh, begitu. Jadi terakhir semua proses jalan, akhirnya saya mengetahui, bukan ya? Menyetujui, mengetahui. Contohnya, misalnya contoh ada cabur yang masukkan proposal ya, kegiatan ya itu kan mereka yang tanda tangan dulu, artinya benar mereka menerima uang. Jadi proses jenjangnya begitu, penerima, bendahara, baru KPA ya. Tinggal mengetahui saja. Saya mengetahui di situ. Sebelumnya, Kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan di kantor KONI Provinsi Gorontalo dan menyita sejumlah barang bukti. Kini Kejaksaan masih terus mendalami kasus ini dan segera melakukan gelar perkara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, upaya penyelundupan emas seberat 1 kg yang disisipkan dalam kaleng kue di Bandara Jalaluddin Gorontalo berhasil digagalkan. Barang bukti kini telah diamankan oleh Polres Gorontalo untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas keamanan Bandara Jalaluddin Gorontalo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 5 keping emas dengan total berat 1 kg di bandara. Emas yang disisipkan dalam kaleng kue ini diduga akan diselundupkan ke Jakarta melalui jalur penerbangan. Upaya penyelundupan ini dilakukan oleh seorang pria asal Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Setelah diamankan di bandara, barang bukti langsung diserahkan dan ditangani oleh Polres Gorontalo. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo menyebut, kini penyidik masih mendalami kasus ini untuk mengetahui asal-usul emas yang diamankan. Emas sudah kita sita, ada 5 keping emas dengan berat 1.00,04. Nah, ditemukan di dalam suatu dus, yang mana dus ini terdapat ada 4 kaleng kongguan dan dimasukin ke dalam sana, dan pada saat dilakukan pembungkusan oleh daripada pihak kargo, lalu dimasukkan dalam case-tray, ditemukan adanya bercak warna hitam ya. Betul hitam, akhirnya dibuka, petugas RC memanggil petugas kargo untuk membuka dengan videokan, ternyata didapatkan itu ada emas. Ya, lalu kita lakukan tahapan penyidikan, sedang saat ini kita langsung pemeriksaan saksi, dan saat ini juga rekan-rekan penyidik daripada Tipiter masih ada di Sulawesi Utara untuk melakukan pengembangan. Sementara itu terduga pelaku belum dilakukan penahanan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke Manado, Saudara. Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan dengan senjata tajam di Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Minggu tengah malam. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia karena alami luka tusukan di bagian belakang tubuh. Polresta Manado berhasil menangkap kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu 12 April 2026 sekitar pukul 00 WITA di Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RK umur 21 tahun, warga setempat. Korban sedang duduk minum minuman keras pada acara ulang tahun pernikahan yang dibuat di lorong Lombo-Lombo. Kemudian posisi pelaku 2 atas nama AAK atau alias J berada di sebelah kanan saksi AL dengan jarak kurang lebih sekitar 5 meter. Tiba-tiba pelaku 2 AAK alias J mendekati korban dari belakang dan langsung menendang korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku SDK yang merupakan saudara kandung dari pelaku AAK alias R langsung mendekati korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian langsung menyerang korban dengan cara menikam korban dari belakang saat korban terjatuh sebanyak 1 kali yang mengenai bagian belakang kiri daripada tubuh korban. Pelaku dan korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga serta diduga dipicu oleh masalah pribadi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berhasil menangkap Alfitse Rastramongi alias Ical, seorang buron yang masuk dalam daftar pencarian orang Kejati Minahasa. Ical yang masuk dalam DPO ini merupakan terpidana dalam kasus perusakan hutan. Sempat menjadi buron selama kurang lebih 2 tahun, Alfitse Rastramongi alias Ical ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dipimpin Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto pada Selasa 14 April. Ical ditangkap di daerah Malalayang, Kota Manado tanpa perlawanan berarti dan dibawa langsung tim tabur ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk diamankan.
Ical merupakan terpidana dalam kasus perusakan hutan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 242-PID-SUS-LH-2023 tanggal 4 Februari 2022. Dalam perkara ini, terpidana terbukti dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam putusan pengadilan, terpidana dijatuhi hukuman 1 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Ical masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 11 Januari 2024. Melakukan penangkapan buron yang selama ini kita melakukan pencarian dan pemetaan selama kurang lebih 2 tahun terhadap terpidana ARM alias Ical, yang mana terpidana ini dipidana berdasarkan putusan pengadilan nomor 195 tahun 2020 junto putusan Mahkamah Agung nomor 242 tahun 2022. Dengan demikian, putusan ini adalah bersifat inkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terpidana menjalani hukuman pidana karena yang bersangkutan melanggar pasal 83 ayat 1 huruf B junto pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang kehutanan. Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, penangkapan terhadap buron dengan kasus perusakan hutan ini merupakan komitmen Kejaksaan dalam mendukung pemberantasan tindak pidana kehutanan dan memastikan setiap terpidana menjalankan hukum sesuai perintah undang-undang. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menggagalkan 2 kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 2 pekan. 2 tersangka utama berhasil diamankan beserta barang bukti. Kasus pertama terungkap di kawasan Terminal Malalayang. Petugas menangkap tersangka berinisial AAL umur 42 tahun dengan barang bukti 7 paket kecil dan 1 paket sedang sabu. Berdasarkan penyelidikan, narkotika tersebut dikirim dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku menyamarkan barang haram itu di dalam kotak P3K untuk mengelabui petugas angkutan darat. Sementara itu, dalam kasus kedua, tim operasional membekuk tersangka berinisial SFS di Kelurahan Ranotanaweru, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 paket sabu beserta alat hisap, timbangan digital, dan plastik kemasan kosong. Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa tersangka merupakan pengedar aktif. Satres Narkoba Polresta Manado kembali berhasil melakukan pengungkapan perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, dan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Berdasarkan laporan polisi model A nomor 17 4 Romawi 2006 SPKT Sat Narkoba Polresta Manado tanggal 1 April 2006 dengan TKP yaitu Terminal Malalayang, Kelurahan Malalayang 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Adapun identitas dari pelaku berinisial AL, umur 42 tahun, kemudian pekerjaan swasta, beralamatkan Jalan Cendrawasih, Kelurahan Melendeng, lingkungan 1 Kecamatan Pal2, Kota Manado. Barang bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan terhadapnya berupa 8 paket plastik bening kecil yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu atau bong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sedotan plastik, 1 buah dus paket kiriman PT Golden Harvest Trans agensi dari Palu. Kedua tersangka beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolresta Manado untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pra-peradilan ditolak, Polda segera limpahkan Kakuhu ke Kejaksaan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara Pengadilan Negeri Kelas 1B Limboto menolak permohonan pra-peradilan kasus dugaan pelanggaran hak cipta di Gorontalo. Pasca putusan ini, polisi segera melanjutkan proses hukum ke kejaksaan terhadap tersangka konten kreator Zainuddin Hajarati alias Kakuhu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo menyatakan siap melanjutkan penanganan kasus tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah putusan pengadilan. Pengadilan Negeri Kelas 1B Limboto menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak tersangka Zainuddin Hajarati alias Kakuhu. Dengan putusan ini, status hukum tersangka tetap sah dan proses penyidikan dilanjutkan. Polisi menyebut langkah tegas akan diambil setelah tersangka beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Dengan adanya putusan hakim pra-peradilan ini yang menolak, berarti ini menyatakan bahwa upaya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Subdit 1 Indak di Treskrim Sus Polda Gorontalo adalah sah demi hukum. Sehingga kepada yang bersangkutan tetap dilakukan proses penegakan hukum. Setelah penanganan perkara kasus undang-undang hak cipta yang dilakukan oleh tersangka atas nama Z itu sudah dinyatakan lengkap dan penyidik seyogyanya pada waktu itu akan melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum di Kejati Gorontalo. Namun karena ada gugatan pra-peradilan dan itu memang diatur selama proses gugatan pra-peradilan, proses penyidikan pidananya berhenti. Nah, setelah sekarang sudah putus, berarti penyidik akan melanjutkan proses tersebut ya. Hari ini saya sudah menandatangani surat perintah membawa. Kenapa surat perintah membawa? Karena sebelumnya yang bersangkutan sudah dipanggil 2 kali oleh penyidik, namun tidak menghadap. Kasus ini berawal dari dugaan pelanggaran hak cipta setelah tersangka diduga mengambil dan menggunakan foto tanpa mencantumkan sumber di media sosial. Polisi menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dan menghargai hak cipta dalam menggunakan konten di media sosial. Proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado terkait kasus korupsi pembangunan gelanggang olahraga Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga tahun anggaran 2017. Upaya hukum banding ditempuh Kejari Talaut menyusul adanya disparitas atau perbedaan mencolok antara tuntutan JPU dengan vonis hakim. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada terdakwa, yakni Direktur Penyedia Konsultan Pengawas serta PPK. Vonis tersebut sangat kontras dengan tuntutan jaksa, di mana sebelumnya terdakwa Direktur Penyedia dituntut 10 tahun, Konsultan Pengawas 9 tahun, dan PPK 7 tahun penjara. Majelis Hakim telah membacakan putusan terhadap ketiga terdakwa, di mana putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada ketiga terdakwa, yaitu penyedia, PPK, dan pengawas, masing-masing pidana penjara 1 tahun. Kemudian kepada penyedia dibebankan uang pengganti kurang lebih 80 juta rupiah. Terhadap putusan tersebut, pada hari Selasa kemarin, kami sudah mengajukan banding. Dan mungkin pada besok hari ini, pada Selasa besok tanggal 14, kami akan segera memasukkan memori banding. Selain masa tahanan, jaksa juga menyoroti perbedaan pasal yang digunakan hakim. Pihak kejaksaan kini tengah merampungkan memori banding untuk segera diuji kembali di tingkat pengadilan tinggi. Tim Liputan Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Saudara, unit Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa Utara berhasil menangkap seorang pengemudi ojol yang diduga melakukan tindak pidana ruda paksa terhadap seorang remaja di Kelurahan Air Madidi. Pelaku berhasil ditangkap di rumahnya Selasa 15 April 2026.
Kejadian ruda paksa tersebut terjadi saat korban bersama ketujuh temannya memesan angkutan online dari Desa Kema menuju Kelurahan Air Madidi, Minas Utara. Saat di perjalanan, ketujuh temannya turun dari mobil, tersisa korban dan pelaku di dalam mobil. Memanfaatkan kondisi tersebut, pelaku menghentikan mobil di ruas jalan Desa Patar dan langsung melakukan aksinya. Jadi 7 orang temannya itu turun di Desa Patar, yang kemudian selesai temannya turun, akhirnya di dalam mobil hanya tersisa sopir, pelaku, dan korban untuk diantar ke desa kelurahan Air Madidi. Pada saat perjalanan, tiba-tiba menurut keterangan korban, pelaku langsung memeluk korban, kemudian menurunkan sandaran kursi mobil, mencium korban, dan langsung melakukan pemerkosaan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara Manado. Pelaku telah ditahan untuk proses hukum selanjutnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswi di Telaga Biru Kabupaten Gorontalo viral di media sosial. Peristiwa ini diduga dipicu kesalahpahaman yang berujung pada tindakan kekerasan. Dugaan perundungan terjadi antara sesama siswa SMP Negeri 8 Satap Telaga Biru. Korban diketahui merupakan siswi adik kelas dari terduga pelaku. Kepala sekolah bilang peristiwa terjadi di luar lingkungan dan di luar jam sekolah. Meski demikian, sekolah tetap melakukan penelusuran dan memfasilitasi pertemuan antara pihak terkait. Peristiwa diduga bermula dari kesalahpahaman yang memicu terjadinya kekerasan. Ini kejadiannya di luar sekolah dan di luar jam sekolah. Nah, itu yang saya pertegas dulu. Tapi kalau bicara tentang penanganan kekerasan di lingkungan sekolah itu hampir setiap apel kami selalu memberikan pembinaan. Itu berbicara tentang perundungan, saya tidak toleransi dalam hal ini. Saya akan limpahkan ke hukum. Dan itu kenapa saya sampaikan sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa perundungan itu tidak boleh dilakukan. Dan ini isu nasional, larangan itu. Makanya saya pertegas kepada anak didik saya untuk jangan melakukan itu. Dan kalaupun terjadi, maka saya bukan cuci tangan, tapi saya memang tidak akan turun untuk membela kalian kepada semuanya. Kalau misalnya saya membela kalian untuk menutup ini, maka saya membiarkan ada perundungan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan pembinaan terkait bahaya perundungan. Orang tua juga diharapkan lebih aktif mengawasi pergaulan anak di luar lingkungan sekolah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, 2 warga negara asing WNA asal Tiongkok diamankan pihak imigrasi Kota Bitung, Sulawesi Utara. 2 WNA tersebut merupakan pekerja di salah satu perusahaan di Kota Bitung, namun diduga menggunakan izin tinggal kunjungan. Tindakan ini dinilai tidak sesuai peruntukannya dan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kedua orang WNA asal negara Tiongkok itu ditangkap saat kantor imigrasi kelas 2 TPI Bitung melakukan operasi wirawaspada secara serentak di sejumlah perusahaan di Kota Bitung. Melalui operasi tersebut, 2 WNA berinisial PL dan LA yang merupakan pekerja di salah satu perusahaan itu didapati menggunakan izin tinggal kunjungan berupa visa on arrival atau VOA dengan indeks B1. Tindakan ini diduga tidak sesuai peruntukannya dan dinilai melanggar aturan keimigrasian. Kedua WNA tersebut langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian akan dideportase ke negara asal. Untuk terduga kami berikan tindakan administrasi berupa pendeportasian yang akan dilaksanakan untuk esok hari mungkin. Untuk saat ini mereka melakukan penahanan ya Pak, sudah berapa? Saat ini dilakukan pendetensian sambil menunggu proses pendeportasian. Nah Pak, ini kan Bitung sebagai kota pelabuhan otomatis banyak sekali orang luar yang transit di sini. Pengawasan dari imigrasi Bitung itu penekanannya seperti apa? Kami sudah melakukan patroli keimigrasian mulai dari awal tahun ini. Kita melakukan patroli keimigrasian
di sekitaran baik di pelabuhan maupun di perusahaan-perusahaan yang berada di Bitung. Kantor Imigrasi Bitung berkomitmen akan terus melakukan pengawasan terhadap orang asing guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, tangki Pertamina 16 ton solar terbalik di Jalan Trans Sulawesi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, sebuah mobil tangki milik Pertamina yang mengangkut sekitar 16 ton bahan bakar jenis solar mengalami kecelakaan dan terbalik di ruas Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Tanjakan Desa Munte, Kecamatan Tumpahan, Minahasa Selatan, Selasa siang. Kendaraan tangki solar tersebut dilaporkan terbalik akibat mengalami remblong saat melintas dari arah Bitung menuju SPBU di wilayah bagian selatan. Akibat kejadian ini, 2 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan mengalami luka cukup serius. Kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Muatan solar yang dibawa kendaraan tangki tersebut tumpah ke badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Mengantisipasi kemacetan dan mencegah kecelakaan lanjutan, petugas memberlakukan sistem buka tutup jalur di sekitar lokasi. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Minahasa Selatan juga diarahkan ke tempat kejadian perkara guna menyiram dan membersihkan tumpahan solar di jalan. Lantas yang terjadi di Desa Munte, dugaan sementara adalah remblong dan ada 2 korban di dalamnya, yaitu supir dan penumpang. Arah Bitung menuju ke perdesaan Munte, jadi dia terbalik di Desa Munte terkait dengan remblong ini. Bu, untuk tangki itu bermuatan apa, Bu? Bermuatan solar Bapak yang tumpah di jalan sekitar 16.000 liter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati jika melewati seputaran Desa Munte karena masih licin yang tertumpah dengan solar. Pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, kobaran api menghanguskan kapal nelayan KM Maranatha 04 di perairan Selat Lembe, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rabu pagi. Reaksi cepat personel di Pol Airut Polda Sulut yang langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Seluruh kru kapal dipastikan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kebakaran kapal terjadi sekitar pukul 5.44 WITA saat kapal tengah lepas jangkar. Menerima laporan darurat, personil di Pol Airut Polda Sulut langsung dikerahkan menuju titik koordinat kebakaran untuk melokalisir api agar tidak semakin membesar. Petugas berbahu-membahu menyemprot air ke titik api. Upaya tersebut membuahkan hasil, di mana si jago merah berhasil dikendalikan sebelum merembet ke seluruh badan kapal. Saat kebakaran, 2 anak buah kapal yang sedang bertugas jaga sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas ke tempat aman. Direktur Pol Air Polda Sulut Kombes Pol Bajuaji Wiyuda Prasaja membeberkan pergerakan tim dimulai saat mereka memantau adanya kepulan asap tebal dari arah dermaga. Petugas yang melihat asap hitam mengepul di Cakrawala, Selat Lembe, langsung melakukan pengecekan dan menemukan KM Maranatha 04 sudah terbakar. Dugaan sementara api dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik pada bagian kamar mesin. Pertama-tama itu kejadian kebakaran kapal nelayan di Selat Lembeh Bitung pada pukul 05.15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dari piket dermaga kami melaporkan dan segera meluncur ke lokasi kapal nelayan yang kebakar. Itu didapati kapal nelayan dengan lambung kapal Maranatha 04. Kemudian api sudah membesar dan patroli kami sebisa mungkin membantu dan memadamkan. Setelah padam diketahui itu korsleting dari bagian genset kapal.
Jadi setelah kapal padam, ABK kapal Maranatha itu ada 2 orang dan kita himbau untuk mengecek kembali apa yang sudah waktunya diganti, demikian. Untuk kondisi ABK? Selamat semua, tidak ada korban jiwa, kerugian material sedang dalam penyelidikan, kemudian yang punya kapal juga sudah tiba di lokasi. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Proses penyidikan mendalam masih terus dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo mulai membongkar bangunan di kawasan eks-Terminal Andalas. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan kantor wali kota yang baru. Pembongkaran dilakukan di kawasan eks-Terminal Andalas yang sudah lama tidak beroperasi sebagai terminal antar daerah. Kondisi kawasan ini sebelumnya terlihat kumuh dan tidak tertata di tengah kota. 2 eskavator dikerahkan untuk melancarkan proses pembongkaran. Wali Kota Gorontalo menyebut pembongkaran dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan dan rencana pembangunan kantor baru. Kita hari ini mulai pembongkaran supaya masyarakat bisa tahu bahwa benar-benar kita akan bangun kantor wali kota di sini. Maka semua bangunan yang dibangun pemerintah itu kita bikin rata. Tinggal beberapa yang kita akan berikan secara jual beli. Kita pakai aplikasi jual beli. Ada berapa lokasi? Yang sebelah ini ada 8. Baru yang ujung sana kita akan gunakan aplikasi. Kalau sudah ada semua, insya Allah target kita insya Allah awal Agustus mulai akan berkotak. Awal Agustus ya. Pokoknya selesai mau ditutup. Terserah dong, apalagi ada bawa perempuan ya. Tidak tampak di Kota Gorontalo. Sementara bangunan milik pihak ketiga masih berada di kawasan ini masih dalam proses negosiasi ganti rugi. Pemerintah kota menargetkan penataan kawasan ini dapat segera dilanjutkan setelah proses pembebasan lahan selesai. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan kejanggalan dalam pengadaan tenaga outsourcing dan kendaraan di DPRD Provinsi Gorontalo. DPRD menyebut kejanggalan ini berkaitan dengan data tenaga kerja dan kendaraan yang tercantum namun tidak diketahui keberadaannya alias fiktif. Pengadaan tenaga outsourcing atau tenaga pihak ketiga di DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2025 kini menjadi sorotan. Sorotan muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan adanya kejanggalan dalam data tenaga yang dipekerjakan. Dari sekitar 50 tenaga outsourcing, ditemukan sejumlah nama yang tercantum, namun tidak ditemukan secara fisik alias fiktif. Salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyebut, temuan awal mengindikasikan adanya 7 personel dan 1 unit kendaraan yang diduga fiktif. Itu berdasarkan pemeriksaan oleh BPK bahwa diduga dalam proses pengadaan outsourcing di kantor sekretariat DPRD untuk tahun anggaran 2025 ditemukan ada 7 personalia dari outsourcing yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dalam pengertian bahasa sederhananya adalah fiktif. Bukan hanya itu, ada juga 1 unit kendaraan yang dinilai oleh BPK bahwa kendaraan itu pada prinsipnya tidak ada atau tidak pernah ada, sehingga juga dikategorikan fiktif. Outsourcing kita itu kan banyak jenis, ada pramubakti, juga ada semacam cleaning service. Pada prinsipnya itu kategorinya adalah outsourcing. Jumlah di sini agak lupa saya angka pastinya, tapi di atas 50. Nilai anggaran yang diduga terkait dengan temuan ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini DPRD Provinsi Gorontalo masih menunggu hasil resmi pemeriksaan dari BPK terkait penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kejelasan temuan tersebut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Pangdam 13 Merdeka tinjau jembatan perintis di perbatasan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, imbas kondisi global berdampak pada sektor ekonomi termasuk di Indonesia. Salah satu naiknya harga bahan baku plastik hingga ke produk plastik yang dijual di toko-toko di Manado. Sejumlah toko penjualan barang-barang plastik di Kota Manado, Sulawesi Utara terpaksa menaikkan harga jual sebagai imbas kenaikan bahan baku plastik yang terjadi secara global. Seperti salah satu toko yakni Starbucks di Kelurahan Buha, Kota Manado yang menjual beragam kebutuhan plastik bagi masyarakat. Sang pemilik toko, Julianti, bilang kenaikan harga plastik mulai dirasakan akhir Februari lalu sebagai dampak kondisi global seperti perang Amerika dan Iran. Kenaikan harga plastik terjadi secara bertahap, dari kenaikan di kisaran 30% hingga 50%. Bahkan dirinya khawatir kenaikan harga plastik ini masih akan berlanjut jika ketegangan di Timur Tengah tak kunjung usai. Julianti mengaku kondisi ini memaksa untuk menyesuaikan harga jual bahan-bahan plastik di tokonya yang banyak menjual kebutuhan plastik sehari-hari untuk rumah tangga maupun pelaku UMKM. Dirinya mengaku semua jenis plastik mengalami kenaikan. Salah satu contoh yakni kantong kresek ukuran paling kecil pada kondisi normal dijual Rp8.000 per pak, kini menjadi Rp12.000, di mana kenaikan harga mencapai 50%. Kenaikan varian plastik lainnya juga hampir sama, yang berimbas terhadap menurunnya daya beli konsumen. Ini Ci, sepertinya sudah mulai awal Maret, tapi kenaikannya masih bertahap. Kenaikan sudah sampai saat ini sudah lebih dari 50%. Bahkan ada beberapa yang hampir 100%. Kita tawari produk yang lebih murah itu, atau kadang orang ganti dari plastik jadi kertas. Kenaikan plastik ini turut dirasakan pelaku UMKM seperti Anita, seorang pembuat kue, brownies, dan cake di Kota Manado. Dampak kenaikan ini membuat biaya operasional melonjak yang kemudian disiasati dengan pengurangan penggunaan plastik dari setiap produk yang dijual. Dirinya berharap pemerintah bisa melakukan intervensi dalam mencermati kenaikan harga plastik yang dinilai memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. awalnya cuman kenaikan sedikit, tapi dia bertahap dan serta di tahap ketiga ini kenaikannya sangat terasa karena harganya sudah lumayan besar, kenaikannya sudah sampai 50%. Awalnya cuman 10.000 sudah jadi 15.000. Otomatis saya sebagai pelaku usaha yang menggunakan bahan baku plastik untuk kemasan, otomatis saya harus menyiasati dengan pertama mengurangi penggunaan plastik. Dan sampai saat ini memang belum ada kenaikan untuk penjualan kami. Itu saja. Berharap ada perubahan sih sebenarnya untuk agar supaya ke depan mungkin ada subsidi atau bagaimana, tapi yang pasti harapan kami harga penjualan kami dengan harga pembelian bahan baku plastik boleh seimbang dah. Baik pedagang maupun pelaku UMKM berharap harga plastik bisa kembali normal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tingginya harga plastik saat ini mulai membebani pelaku UMKM di Gorontalo. Selain biaya produksi meningkat, para pelaku UMKM juga harus menyesuaikan harga jual produk yang dihasilkan. Lonjakan harga berbagai produk plastik yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai terasa di kalangan pelaku UMKM, terutama UMKM yang menggunakan kemasan seperti gelas plastik dan kantong kresek menjadi yang paling terdampak. Akibatnya stok kemasan yang biasanya dibeli dalam jumlah besar kini mulai dikurangi untuk menekan biaya. Salah satu pelaku UMKM penjual minuman menyebut kenaikan harga ini membuat biaya operasional meningkat dan memaksa mereka merencanakan penyesuaian harga jual. Sangat berdampak sekali untuk orang yang UMKM. Untuk tenaga penjualan sekarang, terutama untuk UMKM kebanyakan orang pakai kemasan, makanya untuk kenaikan dari plastik ini sangat berpengaruh sekali terhadap orang punya HPP atau omset yang ada. Dan sangat berpengaruh sekarang itu orang plastik cup
cup gelas sama plastik kresek. Kalau untuk kemarin dari harga sekitar 10.000 lebih, sekarang harga pasarnya sudah 14.000 lebih. Meski demikian, sebagai pelaku usaha masih menahan kenaikan harga untuk jaga daya beli konsumen. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan harga produk plastik akan kembali stabil. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan meninjau jembatan perintis Garuda di Desa BH yang berhasil dirampungkan personel TNI di Kodim 1301 Sangihe. Jembatan perintis Garuda ini merupakan program pemerintah dalam menyiapkan akses yang lebih memadai bagi masyarakat terutama di daerah berkarakteristik khusus. Inilah visual jembatan perintis Garuda di Desa BH Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil dirampungkan pengerjaannya oleh personil TNI di Kodim 1301 Sangihe. Jembatan sepanjang 8 meter dan lebar 3,5 meter di atas Sungai Kengkima Desa BH ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang membantu mobilitas masyarakat setempat. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama menuntaskan jembatan perintis Garuda yang hadir bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kehadiran jembatan perintis ini diharapkan mampu mendorong konektivitas masyarakat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Tahun ini kami Kodam sampai Agustus menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan bantuan Presiden Bapak Prabowo Subianto 36 unit jembatan seperti salah satunya seperti yang di belakang. 2 minggu lalu kami peletakan baru pertama di Manado, di Minahasa Utara juga, jembatan gantung. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Pemda Sangihe yang telah mengkomunikasikan sehingga kita dengan masyarakat bisa melanjutkan pembangunan ini. Apabila ada tempat-tempat lain yang sangat mungkin membutuhkan seperti ini, bisa silahkan lewat Pak Kondim atau Dan Kamil, berjenjang kita ajukan ke atas. Nanti Bapak Presiden Prabowo Subianto akan melihat apakah ini benar-benar berfungsi untuk masyarakat langsung atau bagaimana. Ya intinya sekarang TNI Angkatan Darat diberikan tugas tambahan oleh Bapak Presiden lewat jembatan seperti ini, Koperasi Merah Putih. Kami pemerintah daerah pada dasarnya siap mendukung apapun itu perintah Pak Presiden dari lahan, dari kesiapan lokasi, dan sinergitas seperti ini intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Jembatan perintis Garuda yang dibangun di Desa BH Kecamatan Tabukan Utara ini adalah salah satu dari total 36 jembatan yang direncanakan akan dibangun di wilayah Kodam 13 Merdeka. Yana Mekesingal, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Utara bagian Utara mencatatkan kinerja positif pada triwulan 1 2026, di mana realisasi penerimaan negara dari sektor bea cukai yang berhasil dihimpun senilai 555,13 miliar rupiah yang setara dengan 21,76% dari target sepanjang tahun 2026. Capaian realisasi penerimaan negara yang meliputi target di triwulan 1 2026 ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Utara, Zeki Firmansyah, dalam kegiatan media gathering dan sosialisasi capaian kinerja DJBC Sulbaktara yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Manado pada Kamis pagi. Sepanjang tahun 2026, Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian Utara ditargetkan menghimpun pendapatan negara senilai 2,5 triliun rupiah dan pada triwulan 1 2026, realisasi capaian senilai 555,13 triliun yang setara dengan 21,76%. Kepala Kanwil DJBC Sulbaktara Zaki Firmansyah bilang, capaian ini melampaui target trajektori sebesar 18,30% atau 466,73%. Adapun sumber pendapatan negara yang dihimpun dari 3 provinsi yang menjadi wilayah kerja Dirjen Bea Cukai Sulbaktara berasal dari bea masuk dengan nilai pendapatan 451.079 miliar rupiah, bea keluar senilai 97,1 miliar, dan cukai senilai 6,1 miliar.
di triwulan pertama kami sudah mencapai 21,76%, ya, atau senilai 555 miliar yang kami peroleh dari 6 kantor pelayanan yang ada di bawah kami. Memang ini di penerimaan biaya masuk, kemudian di biaya keluar. Di biaya masuk itu juga mencapai 2,24 triliun atau 20,09%. Ya, di biaya keluar juga hasilnya juga cukup menggembirakan, sudah mencapai 97,01 miliar rupiah atau 34,25%, dan penerimaan cukai sudah mencapai 6,31 miliar rupiah atau 34,01%. Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbaktara mencatat negara tujuan ekspor utama yakni Tiongkok, Vietnam, India hingga Jepang, di mana komoditas unggulan ekspor berupa logam dasar, baja, batu bara, gas alam, dan produk kimia. Dari sisi perdagangan internasional, aktivitas impor didominasi oleh wilayah Morowali, terutama untuk komoditas batu bara dan logam dasar. Yana Megasingal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, HUT ke-62 Provinsi Sulteng berlangsung meriah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Guna meningkatkan kualitas hidup di kawasan perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP RI menyalurkan program bantuan 15.000 peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Di Kepulauan Sitaro, Menteri PKP RI Marwara Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian menyambangi lokasi penerima manfaat program RTLH di Kelurahan Bebali Jumat pagi. Program peningkatan RTLH menyasar 20 kabupaten perbatasan negara, termasuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut di Sulawesi Utara. Khusus di Sitaro, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian mengunjungi langsung salah satu rumah warga penerima manfaat, yakni Hen Pumpente yang berada di Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur. Melihat kondisi rumah sangat memprihatinkan, Menteri ARA akhirnya memutuskan membangun utuh rumah tersebut. Selain itu, khusus di Kepulauan Sitaro, Kementerian PKP RI juga menambah kuota rumah tinggal layak huni menjadi 1.000 rumah. Lalu bedah rumah ada sekitar 700. Tahun ini Presiden Prabowo memberikan program bedah rumah buat Sulawesi Utara dari 700 menjadi 8.000. Di sini kita tingkatkan awalnya berapa? 0. Menjadi 1.000. Ya, dikerjakan mulai hari apa tadi? Hari Rabu. Data kalau kemarin ada yang disurvei oleh BPS belum masuk kriteria desil 14 karena sebelum bencana. Ibu Kepala BPS disurvei sesudah kejadian. Datanya bisa diupdate supaya data terkini bukan data sebelum bencana. Dari Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada Pak Ara Sirait, saya Kepala BPS dan semua ya untuk bekerja untuk menangani perumahan dan juga meningkatkan pembangunan ya di daerah perbatasan. Salah satunya Kepulauan Sitaro. Apalagi Sitaro kemarin juga terkena bencana ya, banjir bandang. Nah, oleh karena itu Pak Ara Sirait sudah mengalokasikan 15.000 untuk bedah rumah perbatasan dari 400.000 yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sitaro mengapresiasi program RTLH yang akhirnya bisa menyasar warga di wilayah perbatasan. RTLH kami yang memang tidak layak huni ada 3.000 jumlah KK, tapi dengan 1.000 ini sudah sangat bersyukur. Karena di Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro yang terbanyak. Kolaborasi BNPP RI dan Kementerian PKP RI mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Program 15.000 RTLH menjadi wujud nyata kehadiran negara, menjawab kebutuhan dasar masyarakat perbatasan. Doni Arai, Kompas TV, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.
Saudara, Sulawesi Tengah menjadi salah satu gerbang ekspor durian langsung ke Tiongkok. Provinsi ini menjadi daerah penyumbang ekspor durian terbesar di Indonesia. Data Badan Karantina Indonesia mencatat, saat ini terdapat 8 rumah kemas durian yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya berada di Sulawesi Tengah, sementara 1 lainnya di Jawa Barat. Dominasi rumah kemas ini menjadikan Kota Palu sebagai titik tolak ekspor langsung ke pasar Tiongkok. Terhitung sejak Januari hingga 12 April, nilai ekspor durian telah mencapai 377,5 miliar rupiah. Angka fantastis ini berasal dari pengiriman 4.077 ton atau setara dengan 151 kontainer. Volume ini menyumbang sekitar 88% dari total ekspor durian nasional yang mencapai 6.319,1 ton pada periode yang sama. Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaur Panggabean, menegaskan potensi besar ini wajib dibarengi dengan penjagaan kualitas yang ketat. Selama ini durian itu masuk ke Cina melalui Thailand atau Vietnam atau Malaysia. Ini bisa direct. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga bahwa Sulawesi Tengah ini menjadi daerah dengan jumlah ekspor terbanyak dibanding provinsi lain. Ya. Per kemarin yang ekspor langsung ke Cina dari sini tercatat sebanyak 151 kontainer. Sebanyak 151 kontainer langsung yang dari Palu ke Cina. Meski ekspor sudah berjalan sejak tahun lalu, namun pengiriman langsung ke Tiongkok baru mulai diberlakukan pada Mei 2025. Selain Tiongkok, durian asal Sulawesi Tengah juga telah merambah pasar Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara di Eropa. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke Manado, Saudara. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado mendorong seluruh organisasi perangkat daerah menciptakan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama semua kepala SKPD di Kota Manado. Menyadari pentingnya memberikan kemudahan bagi pelayanan publik, pemerintah Kota Manado meminta setiap instansi kedinasan agar menghadirkan inovasi layanan. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang dalam rapat koordinasi inovasi menyebut, inovasi layanan yang dimaksud bukan hanya sebatas digitalisasi, melainkan pembaruan sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses. Hadirnya inovasi-inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan haknya seperti penyaluran bansos, pembuatan kartu identitas, dan layanan lainnya. Kita melayani masyarakat melalui satu aplikasi-aplikasi. Ini bisa digitalisasi, yaitu tadi aplikasi-aplikasi, tapi juga bisa suatu sistem yang non-digital. Rekaman KTP untuk masyarakat kepulauan, ya, itu bisa digital, bisa non-digital. Kemudian juga sekarang kita sementara persiapkan inovasi ini yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yaitu tentang digitalisasi bansos. Selain itu, Wakil Wali Kota Manado juga meminta agar sumber daya manusia yang akan menjalankan inovasi turut dilatih sehingga mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung meriah dan penuh semangat. Upacara yang digelar dengan hikmat ini juga dimeriahkan berbagai penampilan seni dari anak-anak hingga masyarakat. Sekalian. Peringatan hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah digelar dengan upacara resmi yang berlangsung tertib. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Suasana semakin semarak saat acara pembukaan diisi dengan penampilan drum band dari anak-anak TK Joyful Kids dan penampilan musik angklung dari TK Pertiwi. Dengan penuh percaya diri, para siswa menampilkan atraksi yang memukau dan berhasil menarik perhatian para tamu undangan.
Momentum peringatan Hari Jadi ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan masyarakat Sulawesi Tengah. Harapan saya pertama, saya meminta kepada seluruh stakeholder yang di Sulawesi Tengah, mari kita satukan gerak kita semua, satukan kemampuan kita untuk Sulteng yang lebih baik. Tema ulang tahun kali ini apa? Tema ulang tahun kali ini bersama Nawacita Berani, kita wujudkan Sulteng yang maju. Peringatan HUT ke-62 ini diharapkan menjadi momentum untuk terus mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pemerintah Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi daerah pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau program Bangga Kencana. Rakorda ini menjadi salah satu langkah penting guna menekan angka stunting di Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat upaya penanganan masalah stunting di 15 kabupaten kota. Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyebut, prevalensi stunting di Sulawesi Utara saat ini berada di angka 20,6% dan akan terus ditekan. Rakorda ini merupakan salah satu upaya mengevaluasi strategi pengentasan stunting yang telah dilakukan, sekaligus untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur, menjelaskan supaya program ini tidak sekedar seremonial, tapi program ini akan menajamkan kegiatan Rakorda ini, melakukan evaluasi dan penajaman program sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga prestasi-prestasi yang telah dicapai baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Sulawesi Utara dapat dipertahankan bahkan meningkatkan. Pertama, ini bagian juga dari upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting. Hingga Februari 2026, langkah strategis penanganan stunting telah dilakukan berupa penyaluran 3.560 bantuan nutrisi bagi keluarga berisiko stunting, perbaikan hunian layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan. Kepala BKKBN Sulut menilai langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting di daerah. Effort yang luar biasa, tetapi setelah kita mengevaluasi tahun ini sudah mulai semakin membaik karena terkait dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang kami lakukan itu di saat Prarakorda itu akan memberikan outcome yang luar biasa, apalagi ini juga terpenuhinya penyerapan anggaran BOKB di mana sekitar 60-75% itu untuk penggerakan pencegahan percepatan penurunan stunting di 15 kabupaten kota. Kendati telah menempuh berbagai langkah strategis, pemerintah berharap pihak keluarga tetap harus menjadi pilar kunci yang mengambil peranan paling besar. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Bupati Bolaang Mongondo Yusra Al-Habsyi meninjau kondisi jaringan irigasi Ayong yang rusak parah di Desa Bumbung, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saat berada di lokasi, Bupati Bolaang Mongondo Yusra Al-Habsyi berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui sambungan telepon untuk membahas kerusakan irigasi yang sangat serius. Kerusakan jaringan irigasi Ayong terjadi akibat tidak mampu menahan debit air saat musim hujan hingga amblas. Minimnya perawatan jaringan irigasi ini sangat berdampak kepada para petani, sebab debit air tidak mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian mereka. Para petani terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan seng plat, batang pohon kelapa, serta semen agar irigasi sudah bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah sekitar 600 hektar di 3 desa, yakni Desa Cempaka, Desa Ayong, dan Desa Babo. Alat bikin ini bagaimana Pak? Ada swadaya masyarakat? Ya, swadaya masyarakat Pak. Bahkan dari desa-desa tetangga yang mana ada punya lahan di Cempaka juga memberikan partisipasi kita kerja baik swadaya dengan tenaga kerja selama yang sudah ada nyata kita lihat sekarang. Pak, dengan kondisi begini mampu nggak untuk mengairi sawah pertanian? Kita akan tambah lagi, perkuat dia punya landasan supaya kita apa yang kita buat ini bisa kita manfaatkan, namun tidak 50% standar yang bisa kita pakai air ke sana.
Ini Pak, ada apa-apa yang dipakai di sini Pak? Ya di sini pakai papan, batang kelapa. Jadi pakai semplat, semen. Ini Pak, ada nggak perawatan dari dinas untuk aliran sungai ini? Kalau setahu saya, memang ini tidak pernah dapat perhatian. Ke atas hanya di bawah yang selalu diperbaiki. Saya pernah katakan baru-baru, saya bilang air dari laut mau kasih naik tahu karena masa di bawah diperbaiki tidak di atas, air dari atas. Bupati Bolaang Mongondo Yusra Al-Habsyi bilang agar segera menindaklanjuti persoalan ini bersama pemerintah provinsi untuk perbaikan secara permanen. Tentu kami sebagai pemerintah di tingkatan daerah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah konkret, termasuk diantaranya meninjau langsung. Dan ini telah kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Mereka akan mengambil langkah, mudah-mudahan ini bisa segera ada jalan keluar, karena berdasarkan data kurang lebih 600-an hektar lokasi sawah yang akan dialiri oleh jaringan ini. Kalau dia terputus, maka berarti akan ada problem di petani kita dan tentu berkaitan dengan ketahanan pangan kita di Bolaang Mongondo. Sehingga instansi teknis sekarang ini sudah koordinasi. Paling pokoknya kami akan berusaha untuk segera mencarikan jalan keluar agar ini bisa segera terselesaikan. Dan petani kita aman dalam mengelola lahan persawahannya. Kerusakan jaringan irigasi Ayong yang terjadi sejak 2 bulan terakhir ini juga membuat akses jalan kebun putus dan tidak bisa dilewati. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.